warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Munawaroh, kelas 4 PAIG dengan NIM 22411042299. Nah, jadi di sini saya akan bercerita mengenai The Ron Clark. Nah, di sini film ini menceritakan tentang seorang guru yang berperan sangat penting bagi peserta didik di dalam sebuah pendidikan. Nah, jadi cerita ini sangat penting bagi kita untuk meniru cara Mr. Clark dalam mengajar peserta didiknya. Nah, jadi untuk Mr. Clark ini, dia adalah sosok seorang guru yang memiliki jiwa yang sangat kreatif, inovatif, bersemangat, serta dia tidak kehabisan dalam mengatasi semua persoalan yang ada di kelas. Nah, sebelum Mr. Clark ini mengajar di dalam kelas, dia itu pertamanya mengunjungi rumah dari siswa masing-masing untuk mengerti bahwa latar belakang mereka itu sangat berbeda-beda, dari ekonomi, lingkungan keluarga yang kurang harmonis, dan lain-lain. Jadi di sini peserta didik yang akan diajar Mr. Clark ini sangat-sangat kacau dan buruk dalam latar belakangnya, sehingga di kelas yang ingin diajarnya itu sangat kacau. Nah, untuk itu Mr. Clark ini membuat strategi dari bagaimana caranya agar kelas memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. Nah, untuk itu Mr. Clark ini membuat kelas dengan bertema keluarga, dengan membuat aturan, tata tertib yang disepakati bersama. Jadi di sini Mr. Clark ini membuat aturan yang mereka setujui dan mereka bisa untuk melakukan itu semua. Jadi untuk itu Mr. Clark ini benar-benar sosok yang bersemangat, inovatif, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya Mr. Clark ini diuji dengan berbagai kesabaran dari peserta didiknya, dari yang mulai tidak menghargai guru di depan kelas, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Nah, di situ Mr. Clark membuat bagaimana caranya agar peserta didik bisa membuat suasana kelas itu menjadi tertib dan tenang. Selanjutnya, Mr. Clark ini selalu menggunakan metode-metode pengajaran yang lain daripada yang lain. Nah, jadi di sini beliau menggunakan metode yang disukai dan dapat membuat peserta didiknya itu senang, bahagia, nyaman, dan tidak tertekan. Jadi membuat peraturan yang sama-sama disepakati bersama. Mr. Clark juga mencoba mendalami satu persatu para peserta didiknya yang memiliki masalah, kemudian dia berusaha menanganinya. Nah, kayak seperti misalkan yang dilakukan tadi ketika beliau menghampiri ke rumahnya masing-masing. Nah, setelah itu beberapa lama beliau mengajar di sekolah tersebut, melihat banyak potensi yang dimiliki siswanya. Jadi walaupun siswanya itu banyak yang kacau, latar belakangnya kurang bagus, tetapi mereka itu memiliki potensi yang sangat besar yang harus dikembangkan. Nah, semakin semangat dan ingin membuat peserta didiknya berhasil untuk potensi tersebut, Mr. Clark masih mengajar dengan metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan rekaman video, atau bisa
kita sebut sebagai daring. Nah, jadi di sini Mr. Clark itu tidak putus asa ketika mereka belum menerima dirinya sebagai guru. Bahkan di situ Mr. Clark pun belum bisa dihargai oleh anak didiknya walaupun dia sudah berusaha mendekati peserta didik tersebut. Setelah itu Mr. Clark ini mengulangi video dan dia tetap semangat untuk mengajar anak-anak yang memiliki potensi akan tetapi latar belakangnya itu kurang baik. Dia itu menjadikan pekerjaan guru bukan hanya sekedar profesi. Nah, jadi dia itu bukan hanya seorang guru yang mengajar saja, akan tetapi prinsip dia adalah membuat bagaimana peserta didiknya bisa mencapai potensinya atau kemampuan yang dimiliki peserta didik masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi seorang guru bukan hanya semata berdiri di depan kelas dan mengajarkan materi, akan tetapi guru adalah seseorang yang bisa membuat peserta didiknya membangun semangat serta menjadi keluarga di dalam kelas tersebut, menganggap peserta didiknya seperti keluarga sendiri, seperti yang dilakukan oleh Mr. Clark. Nah, jadi untuk kita calon para guru, kita bisa meneladani bagaimana Mr. Clark dalam mengajar sosok murid yang sangat bandel, kacau di kelas, bahkan latar belakangnya yang kurang baik. Jadi kita bisa bersabar untuk bagaimana cara kita menghadapi anak-anak seperti itu. Film The Ron Clark ini saya mengambil kesimpulan bahwa cerita ini dibuat untuk bagaimana seorang guru dalam menyikapi siswa atau peserta didik di dalam kelas. Bagaimana cara kita mengajar, dalam cara kita menyelesaikan masalah peserta didik. Nah, di sini dicontohkan oleh Mr. Clark, di mana Mr. Clark ini memiliki jiwa yang sangat tulus dalam mengajar kepada peserta didiknya yang diajarkan di dalam kelas. Nah, di sini untuk Mr. Clark ini beliau sangat kreatif, inovatif, bahkan sangat bersemangat dan penyayang. Nah, diceritakan bahwa Mr. Clark ini memiliki sebuah keinginan untuk bagaimana caranya beliau ini bisa mengubah kelas yang tadinya sangat kacau dan riuh. Bagaimana caranya agar peserta didik ini menjadi seorang keluarga yang bisa saling membantu, saling memperhatikan sama lain, saling menghargai. Nah, dari situ Mr. Clark ini membuat cara bagaimana mereka bisa masuk dalam kehidupannya dan bagaimana Mr. Clark ini bisa masuk dalam kehidupan peserta didiknya yang sedang diajar. Jadi di sini Mr. Clark ini mengambil metode bagaimana caranya agar beliau bisa dekat dengan peserta didiknya dengan cara beliau menghampiri masing-masing rumah dari peserta didiknya agar beliau mengerti bahwa latar belakang dari peserta didiknya itu memang berbeda-beda sehingga membuat kericuan di dalam kelas. Nah, bagaimana tidak jika seorang guru di depan kelas tidak dihargai oleh peserta didiknya dan bahkan tidak dilihat ataupun didengarkan ketika Mr. Clark ini menyampaikan sesuatu di depan kelas. Nah, jadi untuk Mr. Clark ini beliau ingin membuat keluarga di dalam kelas tersebut dengan membuat aturan dan tata tertib yang mereka sepakati bersama dan mereka bisa menjalankan. Jadi di sini Mr. Clark ini tidak putus asa walaupun dia belum bisa dihargai atau diterima di dalam kelas. Nah, saat itu juga Mr. Clark
ingin sekali masuk dalam kehidupan dari peserta didik yang ada di situ. Jadi di dalam kelas ini sangat sangat kacau, jadi tidak benar-benar seperti tidak ada aturan ataupun tata tertib ataupun tata krama kepada seorang yang lebih tua ataupun guru di depannya itu tidak dihargai sama sekali. Nah, jadi bagaimana menjadi PR Mr. Clark, mereka bisa merubah semuanya karena mereka ini walaupun terlihat nakal, mereka memiliki potensi masing-masing yang bisa dikembangkan dan bisa memiliki prestasi yang sangat besar. Nah, jadi di sini Mr. Clark ingin mengubah semuanya menjadi keluarga yang harmonis untuk di ruang kelasnya. Nah, dia pun bagaimana caranya dia bisa masuk di dalam kehidupan anak-anak peserta didik, yaitu beliau menggunakan metode pendekatan antara guru dengan murid. Jadi Mr. Clark ini melakukan sesuatu hal yang peserta didik ini sukai, seperti main lompat tali, seperti mereka seperti mereka itu main di atas meja atau seperti itu. Karena aturan yang dibuat yang pertama tidak jadi, dia memutuskan untuk mengikuti apa yang disenangi oleh peserta didiknya. Nah, oleh sebab itu beliau mengikuti cara gaya bermain, cara mereka berbicara untuk mendekati agar dia bisa masuk dan menyampaikan apa yang ingin dia rubah di kelas ini dengan cara pertama yaitu mendekati peserta didik tersebut, seperti itu. Nah, mungkin memang tantangan seorang guru itu sangat besar di dalam kelas untuk menyelesaikan semua masalah dari peserta didik masing-masing. Jadi mungkin kita bisa menggunakan cara ini, cara Mr. Clark dalam menyelesaikan masalah tuh. Jadi gunanya membuat aturan dan tata tertib itu adalah kesepakatan bersama yang bisa dijalani bersama, bukan untuk dilarang. Jadi sama-sama senang dan sama-sama bisa untuk dilakukan, bukan hanya guru memberikan aturan dan siswa belum tentu bisa atau tidak dalam peraturan tersebut. Jadi untuk metode yang digunakan Mr. Clark ini sangat-sangat bagus untuk diterapkan di setiap sekolah untuk menjadikan permasalahan di setiap kelas bisa diselesaikan dengan baik seperti